Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibian Kanavarita, absen 31 dari kelas 12 MIPA 6. Saya di sini akan menjelaskan subbab materi tentang dampak kebijakan politik dan ekonomi masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ini merupakan biografi singkatnya. Pak Gus Dur atau yang biasa disebut Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakil. Beliau lahir di Jombang 7 September 1940 dan meninggal di Jakarta 30 Desember 2009. Adalah seorang tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil pemilu 1999. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini ditandai dengan implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Selain itu, peneguhan prinsip-prinsip dasar toleransi dan pluralisme, jaminan atas perlindungan hak-hak buruh, persamaan hak melalui perlindungan hak minoritas, serta pengentasan kemiskinan melalui gerakan terpadu, pengentasan kemiskinan dan proyek pedesaan. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Pak Gus Dur ini. Yang pertama, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Yang kedua, menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Yang ketiga, pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Yang keempat, meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadan. Yang kelima, melakukan negosiasi dengan gerakan Aceh Merdeka. Yang keenam, melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri. Yang ketujuh, membubarkan kementerian yang terlibat korupsi. Yang kedelapan, memberikan Aceh referendum otonomi. Dan yang terakhir, ingin mereformasi militer. Selanjutnya, ada beberapa kebijakan yang kontroversial, sehingga kredibilitas Pak Gus Dur ini mulai menurun. Yang pertama, pencopotan beberapa menteri yang tidak menurutnya, seperti pada masa itu Pak Yusuf Kala sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedua, berusaha membuka hubungan dengan Israel. Yang ketiga, menghapus TAP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme. Yang keempat, mengizinkan bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Yang terakhir, mengeluarkan dekret presiden untuk membekukan DPR atau MPR. Ini merupakan grafik pertumbuhan ekonomi pada era Gus Dur. Growth PDB per kapita di era Gus Dur ini merupakan yang tertinggi, yang mencapai rata-rata 22,6% per tahunnya. Dari tahun 1999 hingga 2001, dan puncaknya ini pada tahun 2000, PDB per kapita mencapai 6.775.000. Sekitar segitu ya, dan mengalami kenaikan sebesar 4,9%. Selanjutnya, ada peristiwa skandal yang terjadi. Dua peristiwa skandal itu muncul pada tahun 2000, yakni skandal Pulau Gate dan Brunei Gate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik melaporkan bahwa sebesar 4 juta dolar menghilang dari persediaan gas Bulog. Tukang pijat pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Pulau Gate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang sebesar 2 juta dolar untuk dirinya sendiri, yang merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, pada masa itu Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Brunei Gate. Yang ini merupakan berakhirnya masa pemerintahan. Kondisi pemerintahan Indonesia pada masa Gus Dur mulai membaik dibandingkan pada era-era sebelumnya seperti era Pak Soeharto. Misalnya, laju pertumbuhan PDB mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya.
Akan tetapi, banyak pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur ini. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi, hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan menurun. Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Beliau harus mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Juli 2001. Dan puncak jatuhnya itu ketika MPR yang dipimpin oleh Amin Rais atau usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai prestasi Gus Dur melanggar TAP MPR nomor 4 tahun 2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial itu. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yakni Megawati Soekarnoputri. Selain mengalami guncangan tersebut dan lengsernya Gus Dur juga memiliki beberapa prestasi yang digapai. Di antaranya yang pertama, mengesahkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Yang kedua, reformasi birokrasi dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Namun sekarang hanya Kementerian Sosial yang dihidupkan lagi. Yang ketiga, pengangkatan Laksamana Widodo sebagai Panglima TNI pertama dari Angkatan Laut. Dan yang terakhir, membentuk Departemen Eksplorasi Laut yang kini menjadi Kementerian Perikanan dan Kelautan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.